Kenapa sih aku menjadi orang yang insecure? Kenapa aku menjadi orang yang tidak percaya diri, susah untuk berkomitmen dengan orang lain dan sebagainya itu? Sebabnya apa sih? Faktornya adalah ada masa lalu yang terluka. Tapi nggak disadari, akhirnya kepribadiannya berpengaruh seperti yang saya sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di NTR Go Channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang kesehatan mental. Karena aku kangen banget sama kuliah psikologi, jadi aku mau sharing sedikit tentang kesehatan mental. Aku ditemani sama sesuatu, tapi bukan orang. Ini adalah salah satu buku yang bakal nemenin aku. Aku spill aja isinya sedikit. Buku ini judulnya Yang Belum Usai. Di sini dikupas tuntas tentang mental health. Dia ngebahas tentang luka batin. Kenapa sih manusia itu punya luka batin? Kalau ngebahas tentang apa itu luka batin, mungkin hampir setiap orang itu punya luka batinnya masing-masing. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya pengalaman traumatik tersendiri. Aku pun juga punya. Ngebahas tentang luka batin itu menarik banget karena kita seperti lagi membicarakan tentang diri kita sendiri. Luka batin itu teman-teman, ada cara penyembuhannya. Ibarat kata kalau kita terluka fisik, misalkan lagi ngiris bawang merah gitu kena pisau, secara otomatis program di otak kita itu pasti mengarahkan untuk gimana caranya supaya luka itu, darah itu, supaya nggak ngucur keluar terus. Kita cari lap, kita bersihin dengan alkohol, kita tutup dengan perban, hingga akhirnya luka fisik ini sembuh. Nah, bagaimana dengan luka batin, teman-teman? Kebanyakan orang menganggap bahwa luka batin yang kita alami di masa lalu atau mungkin hari ini atau kemarin, dia akan sembuh dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Itu sebenarnya keliru, teman-teman. Jadi luka batin itu nggak akan ada sembuhnya kalau kita tidak menyembuhkan. Sama halnya dengan luka fisik yang saya sudah jelaskan tadi, dia itu perlu dirawat. Menyembuhkan luka batin itu adalah sebuah pekerjaan yang aktif. Kita harus bisa menyediakan waktu, energi, membutuhkan komitmen, dan bahkan untuk luka batin yang serius kita membutuhkan biaya untuk bisa sembuh dari kondisi luka psikologis itu. Kenapa banyak orang yang belum aware dengan luka batin itu sendiri? Karena dia tidak terlihat. Kalau kita nggak berusaha untuk menyadari bahwa itu perlu disembuhkan, nggak akan ada orang yang peduli dengan kita. Seringkali orang tua mungkin kalau melihat anaknya jatuh, dia cuma mengobati luka fisiknya, tapi nggak pernah bertanya, apa yang kamu rasakan, nak? Bahkan mungkin ketika anaknya nangis, orang tua yang belum aware ini akan menghentikan tangis anaknya. Ngapain sih anak laki nangis? Udahlah dek, yuk kita jajan yuk, nanti juga sembuh gitu kan. Dia nggak menanya apa yang bikin kamu sedih, apa yang bikin kamu terluka. Orang mungkin nggak sadar untuk menanyakan ini. Jadi pada intinya teman-teman, luka batin itu sebenarnya sama dengan luka fisik. Kita harus tahu keberadaan luka kita di mana, hal apa yang membuat kita luka, dan sehingga kita tahu penanganan yang tepat untuk menangani luka batin ini sendiri itu apa gitu ya. Coba kita berkaca pada diri kita masing-masing. Apakah kita menjadi orang yang mudah banget insecure, mudah banget merasa ditolak oleh lingkungan ataupun dari orang lain, mudah banget merasa terabaikan, merasa tidak diterima. Terus kita menjadi orang yang susah membangun komitmen dengan orang lain, susah untuk mempunyai relationship. Kalau kita merasakan mungkin satu atau beberapa dari yang saya sebutkan tadi, coba kita melihat lagi ke dalam diri kita, mungkin kita ada inner child yang terluka. Nah, inner child sendiri itu apa, teman-teman? Inner child ini adalah sisi kekanak-kanakan seseorang yang ada sampai dengan kita dewasa. Pasti kita pernah ngerasain ketika mengalami suatu hal, reaksi kita itu kekanak-kanakan gitu. Nah, itu adalah bentuk dari inner child kita di masa lalu sebenarnya. Dan inner child ini sendiri, ini berpengaruh terhadap kepribadian kita ketika dewasa. Dia itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman hidup kita di masa lalu yang sangat mempengaruhi kepribadian kita di masa dewasa.
Dari sini, anak kecil itu kan erat banget kaitannya dengan orang tuanya ya. Dunia pertama anak kecil itu bersama dengan ibu dan ayahnya. Ketika mungkin di masa kecil seorang anak kurang dekat dengan kedua orang tuanya, kelekatan itu sangat kurang, bisa jadi dia tumbuh menjadi seorang dewasa yang mengalami luka batin, tapi nggak disadari akhirnya kepribadiannya berpengaruh seperti yang saya sebutkan tadi. Sambil saya baca ya teman-teman. Jadi 2 tahun pertama usia anak itu penting banget kelekatan dengan orang tuanya. Itu berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris. Dan studi di bidang psikologi perkembangan, neurobiologi, dan studi epigenetik telah membuktikan pengabaian, ketidakkonsistenan orang tua, dan kurangnya cinta si anak dari orang tuanya itu akan menyebabkan masalah kesehatan mental pada anak di masa dewasa. Jadi, tanpa adanya bonding dan attachment yang baik di awal, kecil kemungkinan si anak ini akan tumbuh menjadi dewasa yang bahagia, mandiri, dan juga tangguh. Nah, ini mungkin sharing yang bagus juga untuk bagi saya nanti ketika menjadi orang tua juga, dan juga mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan informasi sharing parenting seperti ini, karena saya juga membutuhkan kemampuan parenting yang baik supaya hubungan dengan anak itu nantinya bagus. Pondasi anak di 2 tahun pertama itu harus bagus. Saya rasa teman-teman yang sudah berkeluarga pasti jauh lebih tahu dibandingkan apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana harus bersikap dengan anak, bagaimana harus menjadi orang tua yang bisa menjadi sahabat anak gitu ya. Nah, ini saya sekedar sharing aja untuk tambahan informasi bahwa memang seperti itu. Kalau kelekatan dengan orang tuanya itu bagus, dia akan menjadi anak yang tumbuh mandiri, periang, dan dia bisa berkembang dengan baik di dalam keluarga maupun di luar itu. Nah, kembali lagi ke inner child atau sisi kepribadian kita di masa kecil yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita. Jadi ketika orang tumbuh menjadi dewasa yang banyak masalah, kayak misalkan ya masalah kurang percaya diri, susah untuk mengambil keputusan, terlalu bergantung dengan orang lain, insecure, dan lain sebagainya, itu sumber masalahnya itu adalah inner child yang terluka. Ada masa lalu yang terluka. Mungkin ada kasih sayang dari orang tua yang kita sebenarnya belum mendapatkan full di masa lalu. Pengasuhan orang tua ke kita itu yang kurang tepat seperti itu. Dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah mari kita menyadari bahwa sisi anak kecil dari diri kita itu perlu disapa. Kita diajak ngobrol, dulu kamu gimana, kebutuhan kamu sebenarnya apa, sehingga kita menjadi lebih paham ada yang perlu disembuhkan apa enggak dari diri kita. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu dari masa kanak-kanak, dewasa, hingga mungkin yang sudah di lanjut usia, tentu kita akan mendapati banyak sekali berbagai macam peristiwa yang mungkin menyakitkan. Peristiwa-peristiwa yang mungkin meninggalkan luka. Peristiwa itu bisa datang dari orang tua, kerabat, sahabat, dari orang asing mungkin, atau dari pasangan sendiri. Tapi ya hidup itu terus berjalan. Hidup bukan tentang siapa yang menyakiti kita, siapa yang meninggalkan luka batin dan menciderai inner child dalam diri kita. Hidup tidak bisa berjalan dengan sistem aku sebagai korban dan aku harus meminta pertanggungjawaban kepada orang yang dulu pernah menyakitiku dan orang itu berhak menerima rasa sakit itu. Tapi hidup adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia yang pernah menderita mau dan berusaha untuk memutus rantai-rantai dari pola-pola yang sama. Kalau misalkan nih setelah sharing ini teman-teman mencoba menyadari aku menjadi orang yang insecure, ternyata dulu itu memang aku kurang dekat sama orang tua, pengasuhan orang tua aku memang kurang, yang seharusnya begini, ternyata dulu aku mendapat pengasuhan yang begitu. Bukan berarti kita kemudian menyalahkan orang tua kita. Artinya di dewasa ini kita menyadari bahwa gimana caranya aku bisa memutus pola-pola pengasuhan yang kurang baik itu kepada generasi-generasi aku yang selanjutnya. Sehingga ketika dulu kita mungkin orang tua kita kurang aware dengan kesehatan mental anak, nanti ketika saya maupun teman-teman menjadi orang tua, kita akan menjadi lebih aware dengan anak kita sendiri. Bisa jadi orang tua kita di masa lalu, kenapa dia memiliki pola pengasuhan yang
kurang sesuai. Mungkin orang tua kita juga punya lukanya sendiri dari orang tua yang sebelumnya, dan kita kan nggak tahu. Artinya kita harus memaafkan pola-pola lama itu, dan kita bisa memutus. Coba kita berkomunikasi dengan diri kita, menyapa inner child kita, sisi kepribadian dari diri kita yang mungkin selama ini kita abai, kita nggak pernah ngajak ngobrol sisi kanak-kanak dari diri kita. Sebenarnya dulu itu apa yang kita alami, mungkin dari gaya pengasuhan orang tua kita yang kurang hangat, atau kita mengalami penolakan, kita mengalami pengabaian, kita di-reject zaman kecil dulu, sehingga kita tumbuh dengan diri yang tidak sadar bahwa luka itu sebenarnya ada. Kita menganggap itu sebagai hal yang biasa dan akan sembuh dengan seiring berjalannya waktu. Ya kita coba untuk menyapa inner child kita. Kita mencoba melihat bagian dari kita yang mana sih yang merasa sakit, dan mari kita sembuhkan bersama-sama. Teman-teman, semoga sharing tadi bermanfaat. Kalau ada yang mau pesan buku ini bagus banget, bisa lewat saya. Jangan lupa untuk like, komen sebanyak-banyaknya apa yang ingin kalian tahu, atau mungkin ide-ide apa yang penting untuk saya bahas di konten selanjutnya. Dan juga like, share video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang juga merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga ya untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalau aku ngepost video baru, kalian tuh bisa tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.